yang sebanding dengan lelaki tua spiritual berusia 60-an sekarang. Tetapi ketika pihak lain berusia 90-an, dia masih terlihat seperti ini, yang membuktikan bahwa pihak lain memang telah menguasai energi spiritual. Kalau tidak, bahkan jika dia mendapat 1 atau 2 pil peremajaan secara tidak sengaja, akan sulit untuk hidup sampai usia yang begitu hebat dalam kombinasi dengan latar belakang zaman dan harapan hidup rata-rata. Pada saat ini, Tama teringat pengenalan diri wanita tua itu sebelumnya. Jadi dia bertanya padanya, "Nek, ketika kita bertemu di Meksiko, Anda mengatakan bahwa nenek moyang Anda mempraktikkan pengobatan selama beberapa generasi, dan tidak sampai pemberontakan bahwa warisan keterampilan medis rusak. Apakah itu terjadi begitu saja? Ketika nenek moyang Anda bertemu dengan leluhur puja ini, nenek moyang saya dia tinggal bersama orang tua dan kakeknya. Kakek dan ayahnya adalah dokter kerajaan. Mereka melarikan diri. Semua anggota keluarga nenek moyang kita terbunuh. Pada saat kritis, leluhur puja yang membunuh pedangnya sepanjang jalan untuk menyelamatkan nenek moyang kita dari para pemberontak. Tahun itu, nenek moyang saya baru berusia 6 tahun. Tama tiba-tiba menyadari, jadi nenek moyangmu selamat, tetapi keterampilan medis para leluhur telah hilang, bukan? Ya, wanita tua itu sedikit mengangguk, dan berkata, saat itu, semua buku medis yang diturunkan oleh para leluhur ada di dalam koper yang menyertainya. Setidaknya ada sebuah kotak, tetapi pada saat kritis, ayah leluhur melihat bahwa Surya Puja telah membunuh sepanjang jalan, jadi dia memasukkan pohon silsilah dan 2 tulang phoenix dan gelang anggur ke lengan leluhur, dan kemudian ayah leluhur membakar semua buku medis dengan minyak api. Sejak itu, keterampilan medis keluarga Brajamaya telah hilang. Tama tidak bisa menahan desahan, tak terhitung banyaknya buku klasik hilang dalam kekacauan semacam ini. Nenek moyangmu tahu apa itu pohon anggur tulang phoenix, tetapi sekarang, seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia, hanya sedikit orang yang tahu tentang hal semacam ini. Budaya tradisional dan keterampilan medis saat ini mengutip klasik, tetapi kami tidak tahu berapa banyak yang klasik telah lama terkubur di sungai panjang sejarah. Berbicara tentang ini, Tama tiba-tiba teringat sesuatu. Dia bertanya dengan heran, ngomong-ngomong, Nek Kinasih, kamu bilang ada 2 gelang? Ya. Wanita tua itu berkata dengan tegas, kedua gelang itu terbuat dari rotan tulang phoenix. Mereka awalnya sepasang dan merupakan pusaka dari keluarga Brajamaya. Setelah leluhur diselamatkan oleh Surya Puja mengakui bahwa gelang itu terbuat dari rotan tulang phoenix. Jadi dia bertanya kepada leluhur apakah dia ingin memberinya salah satu gelang. Dan sebagai gantinya, dia ingin menerima gelang dari leluhur. Sebagai seorang murid, leluhur tidak memiliki siapapun untuk diandalkan saat itu. Jadi dia secara alami setuju tanpa ragu-ragu, dan leluhur Surya Puja memang seorang pria sejati. Dia hanya menginginkan salah satu dari tanaman merambat tulang phoenix, dan meminta leluhur untuk menjaga yang lain. Tama bertanya lagi, lalu leluhurmu juga mempelajari energi spiritual dari leluhur tua Surya Puja ini? Tidak, wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi, dikatakan bahwa mereka yang berbakat menguasai energi spiritual itu sulit untuk menemukan di antara jutaan orang. Pertama, jika seseorang tidak memiliki bakat ini, dia tidak akan dapat melangkah ke pintu energi spiritual bahkan jika dia menghabiskan kerja keras seumur hidup. Belum lagi nenek moyang saya, dan anak-anak leluhur Surya Puja tidak memiliki bakat ini. Wanita tua itu menunjuk ke gambar di dinding seorang anak yang sedang membaca buku memperkenalkan, nenek moyang saya tidak memiliki bakat itu, jadi mereka menjadi anak laki-laki pelayan di sebelah leluhur tua Surya Puja. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang anak laki-laki pelayan, tetapi sebenarnya dia lebih seperti anak angkat leluhur Surya Puja. Dia menjaganya di sisinya dan mengajarinya membaca dan melukis.
Ketiga lukisan ini semuanya dibuat oleh leluhur saya ketika mereka sudah tua, dan yang terakhir adalah potret dirinya ketika dia sudah tua. Tama menghela nafas dengan emosi. Tampaknya leluhur ini memang seorang dewa. Tidak hanya memiliki kekuatan gaib yang hebat, pengetahuan, baik melukis, tetapi juga kasih sayang, yang sangat langka. Ya, wanita tua itu sedikit mengangguk, lalu berkata, nenek moyang saya mengikuti leluhur Surya Puja, dan telah hidup di sisinya selama lebih dari 60 tahun. Saat itu, leluhur Surya Puja berusia hampir 160 tahun, dan leluhur saya juga berusia 71 tahun. Leluhur tua Surya Puja memberitahu leluhur saya bahwa jika kultivasinya sudah terlambat untuk menerobos, atau jika dia tidak dapat memurnikan ramuan yang dia inginkan, dia mungkin tidak dapat hidup sampai 200 tahun, jadi dia memutuskan untuk mencari gua lain yang lebih cocok untuk berkonsentrasi pada retret. Berpisah, Surya Puja memberi leluhur saya sejumlah uang dan ramuan, dan memerintahkan leluhur kita untuk memasuki dunia untuk hidup. Dia berjanji kepada leluhur saya bahwa ketika dia menemukan jalan umur panjang, dia pasti akan kembali untuk menambah jumlah leluhur kita. Sebuah kesempatan, meskipun nenek moyang saya enggan berpisah satu sama lain, mereka juga tahu bahwa nasib kedua tuan dan pelayan itu akan hancur. Jadi setelah keduanya mengucapkan selamat tinggal, nenek moyang saya memasuki dunia dan menikahi seorang wanita yang tidak jauh dari sini. 3 tahun setelah menikah, dia membawa istri dan anaknya kembali ke sini untuk menetap lagi, berharap tinggal di sini untuk menjaga makam istri dan anak Surya Puja, dan pada saat yang sama berharap untuk menunggu di sini sampai Surya Puja kembali. Itu puluhan generasi, lebih dari 1000 tahun. Tama sedikit bingung, dan berkata, leluhur keluarga Anda sudah berusia 70 tahun ketika dia berpisah dari Surya Puja, dan dia bisa turun gunung untuk menikah dan bahkan melanjutkan dupa. Ini benar-benar luar biasa di bawah keadaan saat itu. Ramuan yang diberikan oleh leluhur Surya Puja sebelum dia pergi, satu diberikan kepada keduanya ketika mereka berpisah. Menurut ajaran leluhur yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, kedua pil ini benar-benar harta paling berharga di dunia. Hanya dengan meminum satu dapat membuat seseorang terlihat lebih muda 20 tahun, sehingga leluhur menikah pada saat itu, meskipun usianya sudah 70 tahun, dia terlihat baru berusia 30 tahun. Tama terkejut, dan berkata, nenek, bukankah ramuan yang diberikan leluhur Surya Puja kepada leluhurmu yang disebut pil peremajaan? Ketika wanita tua itu mendengar Tama mengucapkan kata-kata pil peremajaan, dia bertanya dengan kaget, kamu tahu pil peremajaan juga? Tama mengangguk dan berkata terus terang, aku tahu. Tama tidak mengatakan sepatah kata pun. Faktanya, ketika dia datang, dia secara khusus menyiapkan pil peremajaan untuk Nenek Kinasih. Nenek Kinasih tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, kamu memang orang dengan kekuatan gaib yang hebat seperti leluhur tua Surya Puja. Tama hanya tersenyum sedikit, tetapi hatinya bahkan lebih ngeri. Sejauh ini, meskipun dia mendapat banyak manfaat dari 9 kitab suci surga yang mendalam, dia masih tidak tahu siapa yang menulis 9 kitab suci surga yang mendalam. Sekarang, ketika dia mengetahui bahwa Wiratama Puja, atau lebih dikenal Surya Puja, telah memurnikan pil peremajaan lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan memberikan 2 pil peremajaan kepada nenek moyang keluarga Brajamaya, dia tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, mungkinkah pil peremajaan yang aku dapatkan? Apakah 9 kitab suci surga yang mendalam ditulis oleh Wiratama Puja? Kesimpulan ini tampaknya agak mungkin. Namun, Tama juga tahu betul bahwa tidak mungkin hanya berdasarkan poin ini, dapat disimpulkan bahwa 9 kitab suci surga yang mendalam ditulis oleh Wiratama Puja. Jika kamu benar-benar ingin membuktikan hal ini, setidaknya kamu harus menemukan lebih banyak petunjuk. Jadi,
Tama menyimpan pertanyaan ini di dalam hatinya untuk sementara waktu, dan bertanya kepada Nenek Kinasih, "Nek, berapa lama nenek moyangmu hidup sampai mati?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.